Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Taufik Juwarianto, pemimpin redaksi Tribun Kaltim. Hari ini saya masih dalam rangkaian roadshow Pilkada Kaltim keseluruhan dan memberi ruang kepada seluruh kontestan di seluruh Pilkada Kaltim untuk menyampaikan visi misi dan cita-citanya. Hari ini saya susah payah jauh dari Balikpapan ke Kutai Kartanegara dan harus bertemu dengan salah satu calon kuat di Pilkada Kukar, Pak Edi Darmansyah yang kebetulan incumbent. Hari ini kita nebeng di rumah warga ya, Pak? Ya. Boleh disapa dulu, Pak, Tribun News, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tribun News luar biasa. Ini yang menarik, Pak. Kita nggak sadar, sama-sama musafir, sama-sama jauh. Kita tidur di masjid yang sama, tapi tidak tahu tadi, Pak. Ya, itulah kehebatannya musafir kan gitu. Walaupun dia sama-sama di dalam perjalanan, padahal tujuannya sama, tapi tidak saling mengetahui. Tapi pada titik tertentu dia ketemu. Iya. Pasti dia akan sama-sama akan memberikan manfaat. Iya. Memang kalau belum berjodoh, belum ketemu ya, Pak ya. Akhirnya ketemu dan kita nebeng di rumah warga yang ini asli Kukar kira-kira. Baik, Pak Edi Darmansyah. Tentu kalau ngomong Kukar, waktu saya SMP, Pak, saya orang Jawa, Pak. Kukar itu kalau orang tanya waktu saya SMP itu kabupaten terkaya di Indonesia, jawabannya pasti Kutai Kartanegara. Walaupun sekarang sudah pisah ya, ada pemekaran di Kutai Timur, macam dan sebagainya. Tapi saya melihat Kukar masih sangat kaya dan yang saya ingat sekarang adalah kemarin baru ada MTQ, Kukar ini menyumbang banyak kafilah untuk Kalimantan Timur. Dan itu salah satu program yang kalau tidak salah nanti Pak Edi Darmansyah. Kita mulai dari situ karena membangun manusia lebih penting ya. Pak. Kita mulai dari situ bahwasanya dari program kalau nggak salah Kutai Kartanegara mengaji ya. Boleh cerita itu Pak dulu Pak. Ya, terima kasih Mas. Sebetulnya fokus kami salah satunya Kukar Idaman, itu adalah pembangunan sumber daya manusia. Yang berakhlak mulia, unggul dan berdaya. Saya terus meminta nasihat pada orang tua, para kiai, para guru-guru. Kalau kita ingin mewujudkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya itu, sisi mana yang harus kita lebih fokus dan dorong salah satu. Makanya kami menetapkan program gerakan etam mengaji. Etam mengaji. Ya, jadi etam itu kita kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Kutainya etam. Etam. Jadi gerakan etam mengaji Gema singkatannya. Nah, dalam perjalanannya memang Gema ini sudah kami tetapkan dalam peraturan daerah nomor 4 tahun 2021. Jadi Mas, kenapa saya menetapkan program Gema ini kan memang hasil saya berkeliling dari desa ke desa karena saya memang suka berkeliling dari desa ke desa, saya tidur di desa, saya melihat bagaimana sisi kehidupan sosial kemasyarakatan, sosial keagamaan yang sudah berjalan, sehingga pemerintah itu, kabupaten hadirnya di mana. Itu salah satu seperti itu, jadi saya melihat bahwa berarti kami pemerintah kabupaten melalui Kukar Idaman harus hadir, memberikan penguatan, harus dibuat program gerakan etam mengaji. Tapi gerakan etam mengaji ini bukan hanya untuk mengaji umat muslim Al-Quran, tapi gerakan mengaji ini semua mengaji kitab suci. Nah, tapi terkait dengan tilawatil Quran, salah satu ukurannya bahwa tadi sudah disinggung, buktinya bahwa kami pembinaan berjalan berkembang, salah satu bukti indikatornya bahwa 6 kali berturut-turut menjadi juara umum MTQ tingkat provinsi Kalimantan Timur. Dan itu semuanya pas waktu nakodanya Kutai Kartanegara adalah Pak Edi gitu. Ya, memang kami yang buat program itu. Jadi memang salah satu program itu, Mas, kami memang fokus, misalkan kami ada melakukan, ya kalau bahasa manajemen modern tuh sertifikasi para dewan hakim kalau di lokal Kutai Kartanegara, sertifikasi para pelatih, ada para pelatih, para guru itu kita sertifikasi. Jadi kami awalnya ada kerjasama dengan Institut Ilmu Al-Quran di Jakarta, PTIQ, dan juga sampai sekarang masih bekerja sama, sampai sekarang melalui program kami Satu Desa Satu Hafiz Quran,
sekarang itu di PTIK itu ada 18 orang anak Kutai Kartanegara yang sedang meneruskan pendidikan Al-Quran di sana. Baik, itu saya mau masuk dari sesuatu yang ya karena saya tahu dan itu menarik. Nah, rupanya di salah satu program yang lain keberhasilan ini juga dijabarkan kayak yang serumpun dulu ya, karena programnya banyak. Kayak semacam marbot banyak tadi Pak yang marbot umroh atau apa dan sebagainya. Boleh dijelasin Pak? Nah, jadi serumpun kan itu kira-kira? Serumpun, tapi itu kan bentuk dari kami melanjutkan kembali gerakan Eta Mengaji. Oke. Jadi salah satunya sekarang ini dalam visi misi kami, sekarang ini kan Kukar Idaman Terbaik. Kalau dulu Kukar Idaman, sekarang Kukar Idaman Terbaik. Ada salah satu program Terima Kasih Guru Ngajiku. Jadi ini Mas, memang saya dapat pelajaran bahwa dari keberhasilan kami, dari prestasi gerakan Eta Mengaji, sampai kepada anak-anak Kutai Kartanegara mencapai prestasi MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Timur, bahkan tadi disampaikan bulan yang lalu MTQ tingkat nasional, Kaltim juara umum, itu 19 orang dari anak Kutai Kartanegara. Dan 9 orang menjadi juara 1, Mas. Kemarin sudah saya berikan apresiasi masing-masing 1 buah rumah. Tetapi di dalam perjalanan itu pelajaran memberikan saya, dari keberhasilan itu tidak pernah ditanya siapa guru ngajinya. Selalu yang ditanya itu putri siapa, anak siapa, ngajinya bagus. Saya selalu terlintas, tidak ada yang menanya siapa guru ngaji. Itu salah satu latar belakang kami membuat program Terima Kasih Guru Ngajiku. Nah, jadi apresiasinya tadi memang salah satu dari unggulan kami ini ada gratis umroh Kukar Berkah. Nah, itu kan tujuannya para pemuka agama Islam, para kiai kampung, para tokoh-tokoh agama non-muslim untuk beribadah ke Yerusalem, para imam masjid, makmur masjid, terus petugas fardu kifayah, ruang lingkup itu, karena itulah pekerja sosial kalau kita istilahkan, memang bahasa manajemennya seperti itu, yang selama ini mereka dengan tulus ikhlas tidak pernah kita apresiasi. Dan hanya Edi Damansah lah yang tahu sendi-sendi kehidupan itu, Mas. Ya, artinya sebenarnya program yang disampaikan Pak Edi untuk 5 tahun ke depan itu bukan program di awang-awang ya. Jadi sesuatu yang belajar dari kenyataan, melihat langsung, kemudian implikasi yang sudah dimaksimalkan. Gitu kira-kira. Dimaksimalkan. Termasuk yang terima kasih itu juga memberi apresiasi. Terima kasih Guru Ngajiku ya. Baik. Membangun sumber daya manusia adalah yang prioritas menurut Pak Edi Darmansyah. Kita akan banyak karena beliau punya 11 program unggulan kalau tidak saya salah istilahnya. Tapi begini, beliau ini sudah 1 periode, lebih dikit lah meskipun kemarin sempat dimasalahkan, tapi faktanya secara konstitusi beliau masih punya tanggung jawab 5 tahun lagi ke depan kira-kira. Kalau saya ngomong mintakan tidak enak. Masih ada peluang memaksimalkan apa yang sudah dilakukan 5 tahun plus kemarin menjadi 5 tahun yang akan datang. Cuma saya kepingin tahu, apa yang dipotret Pak Edi Darmansyah dengan Kutai Kartanegara yang sangat luas ini, Pak? Luas, kaya, luar biasa. Apa ini menurut gambaran Pak Edi Darmansyah? Sebetulnya saya kalau ada pihak yang menyatakan Kukar itu kaya, lambung saya langsung perih. Kenapa, Pak? Kukar itu kayanya di atas kertas, Mas. Kalau dari sisi potensi sumber daya alam, ya memang hitungannya banyak hitungannya. Saya tidak terbiasa menggunakan istilah nomenklatur kaya. Jadi memang kontribusi Kutai Kartanegara terhadap PDRB secara nasional itu cukup tinggi pada hari ini. Tapi juga di sisi lain bahwa Kutai Kartanegara ini dengan luas lebih kurang 27.263 km itu untuk daratannya, kalau lautnya sekitar 4.097 km persegi. Memang rentan kendalinya dari desa ke desa itu cukup jauh, Mas. Makanya memang infrastruktur jalan itu menjadi prioritas kami, dan memang supaya interkoneksinya itu bisa sudah semua tersedia. Tapi alhamdulillah hari ini itu sudah tersedia, hanya tinggal peningkatan saja. Nah, jadi memang pertama dari sisi jumlah luas wilayahnya, jumlah penduduknya. Jadi kalau hari ini dalam menjalankan amanah saya bisa mencapai di 193 desa itu memang bagian
saya memahami bahwa kalau kita ingin memberikan solusi kepada masyarakat, kita harus tahu betul-betul detail kondisi yang ada di kehidupan masyarakat. Jadi saya sampai pandangan saya Mas, seperti hari ini kita berada di Kecamatan Sebulu, ini desa Sebulu. Karakteristik di sini pendekatannya nggak sama pendekatan kita membangun Kecamatan Tenggarong. Jadi dia punya karakteristik sendiri. Nah, jadi saya berangkat dari sisi kondisi itu kalau berbicara gimana pandangan saya terhadap Kutai Kartanegara. Jadi saya memang tidak terlalu berawang-awang, berangan-angan membuat visi misi program kerja. Jadi program kerja yang kami susun itu berbasis pada kondisi situasi real di lapangan, kan kira-kira seperti. Jadi tidak di awang-awang intinya begitu. Tidak ada awang-awang, saya pastikan itu. Real dan itu terlaksana dengan baik. Baik, satu lagi yang juga saya kagum dengan Kutai Kartanegara, sebuah kabupaten yang ya sebenarnya terkenalnya udah lama. Cuman ada satu program unik yang itu menjadi bahan belajar dari banyak daerah, yaitu soal pinjaman usaha UMKM yang tidak berbunga. Itu gimana ceritanya itu Pak Edi? Itu luar biasa loh Pak ya. Kalau dari bank apa yang kredit lunak itu kan tetap ada bunganya Pak. Gimana ini ceritanya? Jadi gini Mas, saya kan sering bersilaturahmi. Lagi-lagi dari itu ya? Dari itu, jadi teman-teman NU, NU Kecamatan Tenggarong, itu pada waktu-waktu tertentu kami ketemu. Karena saya kan ada kegiatan saya safari subuh dari masjid ke masjid. Astaga, ini juga ini orang saya quote dulu. Beliau ini adalah bupati yang rajin safari subuh. Jadi mau gimana ngelawan beliau ini? Karena agak susah ini Pak kira-kira. Enggak juga. Jangan disombongkan seperti itu. Ini kita bicara real jadi. Bapak nggak usah sombong, saya yang menyampaikan kok. Ya. Oke Pak, gimana Pak? Jadi dari kegiatan itu saya bertemu dengan para teman-teman NU Kecamatan Tenggarong. Kami bertemu masalah tentunya. Ya artinya awalnya memang bincang-bincang santai saja. Tapi mereka menyampaikan, Pak Bupati, pada itu saya masih pelaksana tugas Mas, PLT. Di sekitar Tenggarong itu banyak sekali warga kita terlilit utang dengan rentenir gitu. Bagaimana Pak Edi mencarikan solusi, disampaikan gitu. Banyaklah yang diceritakan, diberikan bahwa dari sisi agama kita keyakinan ini tidak boleh. Sampai saya guyonan, berarti dong harus dioptimalisasi tuh peran teman-teman kiai di NU. Mereka sepakat gitu. Jadi memang awalnya bincang-bincang santai. Dalam beberapa bulan kemudian saya bertemu dengan kepala OJK, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Timur. Kutai Kartanegara ditetapkan salah satu kabupaten yang melaksanakan kebijakan percepatan akses keuangan daerah. Saya bilang kenapa Kutai Kartanegara Bapak? Karena bupatinya berkomitmen terhadap tata kelola keuangan dan ada program inovasi-inovasi yang terkait dengan bagaimana mereformasi terkait dengan pelayanan-pelayanan. Banyaklah kalau saya uraikan panjang Mas. Banyak segala pelayanan kami mendapat prestasi tingkat nasional segala macam. Sudah banyak dibaca di Tribun juga ada. Nah, jadi saya nanya, salah satu pertimbangan yaitu, jadi silakan Pak Edi persiapkan itu. Saya lantas terpikir Mas, tadi beberapa minggu yang lalu saya ketemu nih teman-teman NU, bicaranya masalah rentenir kan gitu. Nah salah satu yang disampaikan, ini percepatan akses keuangan daerah itu salah satunya, kepala daerah, bupati diminta untuk membuat kebijakan gitu. Terobosan lah kira-kira. Terobosan. Soal pembiayaan. Nah, saya dengan diberikan itu, ini saya bilang paten sekali ini saya bilang. Karena saya berkeinginan mencari solusi terkait dengan rentenir tadi itu, salah satunya. Nah, kita buatlah secara singkat cerita. Saya bilang saya membuat kebijakan. Nanti ada kredit tanpa bunga. Oh ya pas, bilang kepala OJK itu pas. Kepala OJK, pas itu. Nah, jadi cerita kami didampingi, saya buat peraturan bupatinya, terus saya lakukan, karena Kutai Kartanegara ini salah satu pemegang saham di Bank Kaltim-Tara. Kita nomor urut 2 dari pemerintah Provinsi. Jadi setiap ada dividen hitungan setiap tahun Mas, itu saya masukkan kembali penyertaan modalnya khusus gitu loh. Jadi ini khusus penyertaan modal untuk
memberikan kredit tanpa bunga. Makanya kami namakan kredit Kukar Idaman. Kredit Kukar Idaman, Nah, oke. Jadi itu sekilas latar belakangnya seperti itu. Jadi berjalan sampai sekarang. Jadi memang sekarang ini kalau untuk pelaku usaha mikro itu 25 juta plafonnya. Oke. Terus kalau untuk petani nelayan peternak baru 50 juta. Tapi dalam perjalanan ini karena meningkat, Kukar Idaman terbaik itu kami lipatkan lagi pagunya menjadi 500 juta. Oke. Serapannya banyak, Pak? Serapannya banyak, cukup baik. Dan Nanti coverage-nya juga seluruh Kukar ya? corporate-nya memang belum seluruh Oh, oke. Kukar. Artinya belum tersosialisasi, tapi skema itu ada gitu ya? Ya, itu kan pada kantong-kantong seperti kalau kayak Tenggarong dan sekitarnya, komunitas pelaku usaha mikronya sudah tumbuh dan berkembang di sana, mengakses itu. Sekarang para petani juga baru memulai, karena memang ini baru jalan masuk tahun ketiga. Biasanya kalau kredit kayak begini itu kembalinya susah atau ada trouble. Di Kukar masalah nggak? Kalau dari laporan Bank Kaltim-Tara tidak ada trouble. Luar Jadi biasa. begini Mas, salah satu latar belakangnya kan saya nih dulu kan pegang dapurnya pemerintah kabupaten. Sekda. Oke. Jadi itu pelajaran banyak di sana. Kalau dulu kan ada namanya simpan pinjam, kelompok usaha perempuan. Betul, itu ditangani oleh OPD tertentu gitu loh. Ternyata memang tidak efektif, banyak persoalan, sehingga saya belajar dari kondisi itu semuanya bisa harus melalui jasa perbankan. Tapi dari cerita ini Mas, saya selalu berpikir, saya guyuran sama teman-teman kok, ini saya kira mungkin rezekinya anak soleh gitu lah. Semuanya ada saja peluang-peluang itu, seperti yang tadi Kepala OJK menyampaikan, saya ketemu dengan teman-teman NU Kecamatan Tenggarong, menyampaikan persoalan rentet, ternyata bisa kita berikan solusi gitu Mas. Saya kira itulah bagian pelajaran yang saya dapatkan selama menjalankan amanah. Iya. Itu kalau cerita ke tempat daerah-daerah lain yang ke sini kayak apa Pak? Sederhana itu atau gimana? Sebenarnya visible juga dilakukan di mana-mana ya Pak? Ya, ada beberapa daerah sekarang studi tirunya ke kami. Iya, makanya. Cuman kan tidak saya ceritakan latar belakang tadi. Kita ceritakan latar belakang kebijakan OJK gitu loh. Karena memang OJK punya kebijakan, tapi dia memilih daerah mana yang kepala daerahnya berkomitmen untuk melaksanakan, kan mereka semacam inovasi juga. Jadi program unggulannya percepatan keuangan akses daerah itu salah satu produknya ya kredit. Ya. Intinya secara regulasi OJK juga memberikan peluang itu jalan begitu ya. Kalau nggak ada regulasi nggak berani. Nggak berani makanya kan. Baik, ini apapun kita akan bicara soal kontestasi 2024 dan kita akan beri kesempatan beliau untuk menyampaikan. Saya kalau nggak salah punya 11 program Pak ya. Apa aja Pak program dari mulai keluarga berdaya nomor 1, gratis umroh Kukar, ini apa aja Pak kalau boleh dibedah satu persatu, singkat saja. Jadi kalau yang keluarga berdaya itu memang basis perhitungannya adalah kepala keluarga. Jadi keluarga berdaya ini salah satu kami ingin menguatkan ketahanan sosial di kehidupan masyarakat. Keluarga sebagai basic itu ya? Basic. Jadi ini kan ada keluarga berdaya plus program 150 juta berbasis RT. Oh iya betul. Karena itu bagian dari yang tidak terpisahkan dari program yang sudah kami jalankan 50 juta berbasis RT. Nah, jadi keluarga berdaya ini bagaimana itu ada peran partisipasi kepala keluarga dengan perhitungan pagu 1 juta per kepala keluarga. Jadi keluarga punya partisipasi Mas di dalam bagaimana merencanakan kalau ada persoalan di tengah-tengah lingkungannya. Misalkan saya mengamati rukun kematian yang ada di tengah-tengah masyarakat. Hari ini masyarakat iuran. Nah, dengan program Kukar Berdaya itu nanti sudah tidak ada iuran lagi. Itu bisa terfasilitasi melalui program itu. Jadi yang tadinya masyarakat tuh iuran dengan uang pribadinya. Tapi dengan Kukar Berdaya itu kami memberikan ada pagu penilaian dari per kakak itu nanti kontribusinya, tapi bukan uang pribadinya yang keluar, uang dari perhitungan dari kita. Siap. Jadi memang ini agak unik, Mak. Ini saya menemukan ini agak panjang. Menemukannya juga pasti ada case-case tertentu juga ini. Memang kisah salah satu karena saya sering berada di tengah-tengah. Jadi saya melihat bagaimana rukun kematian, petugas pardu kifayah. Kayak pardu kifayah tuh memang ada fasilitasi dari pemerintah kabupaten.
cuman kan setahun sekali, Mas. Ya. Sedangkan regenerasi Pardu Kifayah ini kan agak sedikit lambat karena generasi muda sekarang kan kalau kita berikan pelatihan Pardu Kifayah tuh dia motivasi semangatnya ikut latihan tuh ya, tapi manakala prakteknya maju mundur kan gitu. Nah, jadi salah satu nanti misalkan Pardu Kifayah itu nanti pelatihannya bisa lebih intens lagi melalui programnya gitu ya. Pokoknya yang terkait dengan bagaimana memberikan ruang partisipasi masyarakat, hal-hal yang selama ini itu menjadi beban pribadinya, tetapi ini kita perhitungkan dalam bentuk kepala keluarga dari uang APBD pemerintah kota. Tapi dalam bentuk program, bukan uang ini diberikan ke masyarakat. Tidak. Ya. Oke Pak, satu-satu ya, ini biar enak. Gratis umroh Kukar Berkah, itu yang tadi ya? Ya. Yang guru-guru ngaji tadi ya? Ya salah satunya. Salah satunya ya? Gratis gratis umroh Kukar Berkah ini, itu kan bentuk kami memberikan apresiasi peran para tokoh-tokoh agama, para kiai-kiai kampung, para tokoh-tokoh agama non-muslim untuk beribadah ke Yerusalem. Ya. Oke. Terus para imam masjid, para guru-guru ngaji tadi, para marbot masjid, para petugas Pardu Kifayah, penggali kubur. Kan saya ketemu semua, Mas. Saya ketemu mereka menyampaikan, Pak Bupati perhatikan kami. Saya dialog. Bentuk saya memperhatikan bagaimana? Tidak pernah tersampaikan, Mas. Cuman pesannya, tolong perhatikan kami, Pak Bupati. Sehingga saya terus mencoba belajari dalam perjalanan gimana sih bentuk memperhatikannya ini kan gitu. Makanya salah satu karena memang masing-masing kita punya keyakinan akidah. Mereka ingin berangkat ke tanah suci, bagian dari itulah awal latar belakang gratis umroh Kukar Berkah. Baik, inilah rahasianya kalau punya bupati, pernah jadi wakil bupati, pernah jadi sekda, dan berangkatnya kalau tidak salah ini merintis dari honornya Pak ya, betulkah? Iya Pak. Luar biasa. Baik, berikutnya Pak, gratis seragam sepatu, ini gampang kalau ini, gratis seragam sepatu, tas, alat tulis, ini program biasa ya, mensubsidi anak-anak sekolah. Ya, itu subsidi karena pendidikan itu sudah gratis, Mas. Kita kadang-kadang nggak sadar, kan nggak ada beban SPP lagi tuh. Cuman yang jadi beban orang tua itu baju seragam, sepatu, alat tulis, kelengkapan itu. Makanya kami masuk pada sisi itu. Itu hampir dilakukan oleh semua kontestan itu kira-kira. Rp 100 miliar untuk program kawasan pedesaan, ini mendorong desa mestinya. Silakan Pak. Ya, jadi ini kan juga harus bagaimana wawasan terbuka seluruh jajaran, terutama teman-teman di desa, bahwa tidak boleh lagi kita bekerja hanya memikirkan bagaimana kemajuan wilayah kita. Misalkan desa satu wilayah administratif, tapi potensi yang ada antar desa ini kan belum terkelola dengan baik. Bahkan misalkan infrastruktur jalan lingkungan, jalan pertanian, pengairan itu kan dia interkoneksinya antar desa. Nah, jadi ini kawasan nanti, Mas. Jadi setiap tahun akan ada alokasi pembiayaan 100 miliar rupiah. Itu untuk di luar alokasi dana desa ya? Di luar itu ya? Oke. Jadi mengakselerasi desa kira-kira gitu ya? Percepatan kawasannya, kawasan pedesaan. 100 juta untuk ekonomi kreatif, satu event, satu kecamatan bertaraf nasional per tahun. Itu nanti khusus kepada pelaku usaha mikro. Ada bantuan kita 100 juta pada anak-anakku yang kreatif. Ini kan sudah jalan di Negara, tinggal kita tingkatkan. Nanti ada event satu desa, satu kecamatan yang bertaraf nasional. Ya mungkin ini perbaikan dari Kukar kayak festival yang sudah jalan. Tapi tujuannya tidak terlepas bagaimana memberikan ruang terhadap anak-anak yang kreatif di Kutai Kartanegara. Kita fasilitasi dari sisi bantuan untuk mengembangkan usaha-usahanya, dan festival yang kita sediakan ini ruang waktunya untuk sehingga dari program pendidikan pelatihan itu bisa sudah memproduksi sesuatu yang nantinya manakala festival tingkat nasional bertaraf nasional itu dilaksanakan, banyak orang yang datang sehingga uangnya dibelanjakan. Jadi produknya harus dari lokal Kutai unik masing-masing ya, daerah. Kukar siap kerja dan wirausaha nomor 7. Itu kelanjutan dari kami memberikan pendidikan dan pelatihan. Jadi sekarang ini sudah berjalan, ada klinik wirausaha. Klinik wirausaha ini memberikan pendidikan pelatihan bagaimana membangun jiwa dan semangat entrepreneurship. Ini sudah berjalan, udah kan. Nah, jadi Kukar siap kerja itu salah satu kita memberikan pendidikan pelatihan. Tapi ini berbasis pasar, Mas.
yang sudah berjalan itu. Jadi hari ini kan yang pasar banyak itu pendidikan pelatihan mekanik, alat berat dan supir. Kita fokus, makanya setiap pelatihan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja selalu saya arahkan datanya, saya cek. Nanti ini setelah kita melatih dia kemana. Bahkan sekarang itu sudah banyak beberapa perusahaan itu sistemnya ijon Mas, yang program kami. Oh, belum lulus diambil gitu ya? Belum lulus sudah diambil. Ya, untuk mereka yang berprestasi ya, ya. sudah. Terutama batu bara yang ada di Kutai Timur, segala macam tuh ya. Karena kebutuhan akan mekanik dan apa namanya tenaga supir, administrasi itu sangat cukup besar, Pak. Oke, saya jadi ingat kalau di Kukar ini menjadi lumbung pangannya Kalimantan Timur. Ada pertanian di Kukar, tidak hanya tambang batu bara. Ya. Program yang ke-8 adalah bantuan 100.000 petani, peternak, dan nelayan produktif. Ini tentunya yang prestasi ya? Ya, ini kan ya. Kan jadi sekarang ini kan sudah berjalan pembangunan infrastruktur tani. Bahkan saya bekerja sama Pak Kodim 0906 Kutai Kartanegara, Karya Bakti TNI, untuk menyelesaikan semua infrastruktur tani, pengairan, jalan usaha tani, irigasi itu sudah sedang berjalan. Ada bantuan 25.000, programnya 25.000 nelayan produktifnya. Jadi pengembangan dari itu kami tetapkan lagi menjadi 100.000 bantuan program pada nelayan. Jadi ini nanti penguatannya ada proses juga pendidikan pelatihan. Jadi memang tantangan kita hari ini rumah tangga petani di Kalimantan Timur tuh tertinggi menurunnya di Kutai Kartanegara, Mas, sekitar 13%. Karena memang petaninya udah tua-tua. Jadi tantangan sekarang bagaimana membuka petani baru, membuka wawasan generasi muda ini bahwa sektor pertanian ini menjanjikan. Ya. Bahwa sektor pertanian hari ini adalah identik dengan manajemen dan teknologi. Siapa yang melaksanakannya pasti anak-anak muda. Makanya kami salah satu melalui program itu tentu ada pelatihan-pelatihannya. Sekalian ada bantuan-bantuan yang kita berikan sesuai dengan yang dibutuhkan gitu. Baik, nomor 9 sudah Pak, kredit Kukar Idaman tadi dijelaskan di awal, bantuan 25 juta bagi majelis taklim. Nah, ini apa ini? Yang 25 juta untuk majelis taklim, majelis selawat. Ya. Ini juga tidak terlepas hasil saya berkeliling, saya ketemu ibu-ibu. Bahkan saya hadir di selawatan-selawatan. Jadi kalau ketemu di luar ini belanja masalah sebenarnya ya? Ya, belanja masalah, Mas. Jadi memang program sudah kami bantu selama ini. Cuma kan sifat bantuannya temporer, tidak terencana gitu loh. Nah, sekarang menjadi baku begitu. Menjadi program yang berkelanjutan gitu. Berkelanjutan dan terencana dengan baik, basis datanya baik kan seperti itu. Makanya, apalagi duit Kukar banyak ya? Bukan juga personal banyak duit. Kalau dibandingin dari kabupaten lain 12 triliun loh, Pak. Ya cuman kebutuhannya juga banyak. Terutama infrastruktur jalan jembatan kita kan belum rampung. Ya, saya terakhir mau ngomong itu soalnya nanti. Itu ya Pak ya, idenya. Yang terakhir Pak, ada satu kakak, satu sarjana. Ini menarik. Ya, jadi kan penguatan kembali itu program beasiswa Kukar Idaman yang sudah jalan. Saya berkeliling ketemu karena saya aktif, karena ada penanganan rumah besar penanganan kemiskinan yang saya gagas, tetapkan sudah berjalan. Di dalamnya itu bagian dari tempat semua stakeholder di sana ada, para akademisi ada di sana, para perusahaan di sana. Melalui programnya kami sinergikan di dalam namanya Rumah Besar Pengentasan Kemiskinan. Saya berkeliling banyak warga prasejahtera yang anak-anaknya memang semangat pendidik mau sekolah itu tinggi, tapi tidak tertuntaskan juga dengan program beasiswa Kukar Idaman yang sudah berjalan itu. Makanya kami perkuat kembali dalam program beasiswa satu kepala keluarga, satu sarjana. Jadi memang sasaran yang paling utama adalah para keluarga prasejahtera. Itu sasaran yang paling utama. Jadi tidak ada lagi nanti anak-anak yang orang tuanya ekonominya tidak begitu mapan, tapi tetap bisa melanjutkan pendidikan. Karena ini penting pendidikan. Ini luar biasa. Sebenarnya 11 program ini hampir semuanya software ya. Tidak bicara soal jalan, tidak bicara soal apa. Dan saya mau ngomong ini terakhir. Menuju ke mana ini tadi? Sebulu Hulu ya, itu jalannya kurang bagus. Nggak ada apa-apa, tapi menurut saya memang dari semua program yang dilakukan Pak Edi banyak menyentuh pada sisi human, sisi pembangunan SDM. Nah mungkin yang 5 tahun ke depan akan lebih fokus kepada infrastruktur yang sifatnya jalan dan sebagainya. Apakah begitu, Pak? Ya, salah satu program 1 miliar
rupiah berbasis kawasan pedesaan dan kelurahan itu iya. salah satu infrastruktur di dalamnya. Kenapa kami tetapkan? Saya ingin fokus nanti bahwa ada pagu anggaran 100 miliar rupiah yang memang harus terurai dengan baik terhadap kondisi terutama yang terkait dengan infrastruktur jalan jembatan, infrastruktur pertanian, infrastruktur kesehatan, infrastruktur pendidikan. Kalau Mas contoh ini, dulu jalan sini bagus Mas. Tapi karena ada aktivitas yang luar biasa, truk yang muatan berat. Siap. Tapi pasti bahwa kami sedang membangun jembatan di sana. Jembatan kelihatan Pak tadi Pak. Itu pasti akan kita selesaikan nanti yang terkait dengan infrastruktur. Tapi 5 tahun kalau ini ya saya yakin mendapat kepercayaan lagi, menuntaskan semuanya, infrastrukturnya menjadi fokus ya. Ya, karena sudah ada tuh. Programnya tadi 100 miliar. Coba Mas hitungan di 100 miliar itu banyak uangnya. Belikan kerupuk berapa karung Mas? Baik Pak, terakhir Pak. Ini statement terakhir. Kira-kira kalau misalnya Bapak disuruh ngomong nih semuanya adalah warga Kukar, apa yang harus dilakukan dan apa yang masih dilakukan? Kan tidak bisa Pak, pembangunan dilakukan oleh Bupati, ASN semata tidak bisa. Apa peran yang dibutuhkan, yang harus dilakukan masyarakat untuk mendukung program Pak Edi Darmansyah dan Pak Randy? Saya selalu tegaskan bahwa kami tidak bisa kerja sendiri. Yes. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Makanya saya berkomitmen bagaimana mewujudkan pemerintahan yang baik itu. Salah satu ciri pemerintahan yang baik itu, pemerintahan bersama dengan masyarakat, pemerintahan bersama dengan dunia usaha, pemerintahan bersama dengan para akademisi. Stakeholder ini harus sinergi. Kalau berbicara konteks masyarakat, Mas, tidak ada keberhasilan pekerjaan pemerintah kalau tidak ada partisipasi masyarakat. Itu yang paling penting. Sekarang tugas kita bagaimana menyampaikan, menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi. Ya. Itu tugasnya. Ya. Luar biasa. Ini saya serius. Ini ngomong tidak ngecap beliau. Jadi apapun yang dilakukan program itu berdasarkan ketika mereka bersentuhan dengan lapangan, operasi subuh, safari subuh dan sebagainya. Dan programnya memang tidak diawang-awang, tidak mulu-mulu. Dan inilah Kutai Kartanegara selama 5 tahun plus dipimpin Pak Edi Darmansyah juga menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa. Terakhir kali saya mau sampaikan, Pak, silpa kita ini agak tinggi, Pak. Apakah karena Pak Edi tidak berani menggunakan kebijakan anggaran optimis, artinya defisit tidak ada masalah, yang penting tidak ada silpa gitu Pak, untuk mempercepat bangunan Pak, kira-kira? Bukan, kalau tidak ada silpa nggak bisa. Nggak bisa ya? Kan pendekatan penyusunan APBD itu kan bisa surplus dan defisit. Ya. Pendekatannya dua itu. Ya. Nah tapi memang terkait silpa itu kekuatan APBD Kutai Kartanegara itu Mas, hampir 80% adalah bagi hasil. Ya, tahu saya. Sumber daya alam. Nah, kadang-kadang kita mendapatkan informasi pembagian hasil itu tidak sekaligus turunnya. Di penghujung. Ya, di penghujung. Kita sudah selesai menyusun RKPD dengan perhitungan informasi awal. Bahkan kita memberanikan dengan pendekatan defisit. Sudah berani ya? Sudah berani dong. Sebenarnya sudah defisit loh ya. Artinya optimis kan begitu kan ya, Pak? Optimis. Nah, kondisinya seperti itu. Tapi memang ternyata lebih gede dana bagi hasilnya gitu. Ya, turunnya juga sudah di akhir. Ada seperti tahun yang lalu APBD kami sudah disahkan, baru turun lagi. Tambah gede lagi. Di perubahannya kita upayakan. Nah di perubahan kan ada batas waktunya, sangat mepet. Ada pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak bisa direalisasikan 100%. Itu salah satu faktor dipisah, silpanya. Yes. Tapi ini silpanya positif, Mas. Iya. Kita ngomong yang positif tadi kan. Makanya saya udah tantang. Emang nggak berani pakai mekanisme defisit atau optimis? Loh sudah dilakukan, tapi ternyata gede juga gitu kan. Baik. Luar biasa, 30 menit saya bersama Pak Bupati Kutai Kartanegara, Pak Edi Darmansyah. Ada yang mau disampaikan terakhir, Pak? Kira-kira ada yang mau disampaikan terakhir? Pilih nomor 1. Oke. Nomor berapa, Pak? Nomor 1. Pilih nomor? Pilih nomor 1, juara 1. Juara 1. Baik, terima kasih. Saya Ibnu Taufik Juwarianto, pemimpin redaksi Tribun Kaltim. Ini kalau boleh saya bilang, saya juga agak durhaka. Karena setahun lebih saya di Kalimantan Timur, saya belum sowan ke beliau. Pak, kapan-kapan saya sowan ya Pak ya? Ya nanti kita bicara lebih detail Mas, saya suka yang kalau setelah pelantikan ya Pak ya? Insya Allah. Setelah pelantikan kan kira-kira? Insya Allah. Kalau kami ditakdirkan yang Maha Kuasa mendapat amanah masyarakat, ya, kita bicara lebih detail. Baik.
kita juga akan menjadi mitra kritis kalau nanti Bapak terpilih lagi. Ya. Saya suka gitu. Siap, terima kasih. Saya Mutaufik Juwarento bersama Pak Edi Darmansyah. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kukar idaman terbaik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.